Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kabid SMA, yang terhormat Kasih Kurikulum, yang kami hormati Ketua MKKS Kota Palembang, yang kami hormati, oh ini ada Kota Palembang SMA, yang kami hormati Ketua MKKS SMA Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 17 dan Bapak Ibu Guru dari perwakilan MKKS baik kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya jua kita bisa hadir di sini dalam rangka rakor perencanaan berbasis data MKKS SMA Negeri se-Sumsel Jumat 4 November 2022. Untuk membuka acara ini Bapak Ibu, mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Agar acara kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Doa akan dipimpin oleh Pak Fitriyadi. Kepada Pak Fitriyadi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Wa salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji kami persembahkan kepadamu. Pada siang hari ini kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan MKKS Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu rahmati dan berkahi pertemuan kami ini. Ya Allah, jadikan pula nanti perpisahan kami perpisahan yang kau rahmati dan kau lindungi. Beri kami ya Allah pencerahan dari pertemuan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan sambutan dari Kabid SMA yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sujoko Hadi Purwanto. Pada Bapak silakan sekaligus membuka rakor Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormati Kasih Kurikulum bidang SMA, yang terhormati Ketua MKKS Provinsi Sumatera Selatan beserta pengurusnya, yang terhormati Kepala Sekolah SMA 17 selaku tuan rumah, yang terhormati Bapak Ibu Kepala Sekolah atau sekaligus sebagai Ketua MKKS Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan yang sudah hadir. Kemudian yang saya hormati, kalau dalam undangan ada beberapa bendahara yang menyertai, dan yang saya hormati juga bendahara yang sudah sempat hadir. Kata Pak Parmin, Murakara dengan Linggau belum sempat hadir. Linggau itu Pak siapa ya? Pak Agus belum muncul karena sekolahnya paling kecil katanya, jadi belum hadir. Baik, yang saya hormati hadirin semuanya yang berada di dalam ruangan ini. Selaku umat yang beragama, senantiasa marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan yang anggaplah ini bimbingan teknis nanti yang akan disampaikan oleh Bu Pungki barangkali ya Bu Pungki. Ya, sebagai tindak lanjut dari hasil Bu Pungki sendiri waktu di Bali. Beliau kemarin sudah serius mengikuti
Kalau saya hilang-hilangan Ibu Pungki ya. Iya. Jadi BIMTEK perencanaan berbasis data. Tak lupa juga salawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, kita semua sampai akhir zaman. Bapak Ibu, dari Dinas Pendidikan mengapresiasi ini merupakan suatu langkah baik bagi MKKS Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan bimbingan khususnya yaitu perencanaan berbasis data. Kedepan memang data inilah yang ada di dalam rapot pendidikan. Jadi kalau kita mau telusuri, ini sudah merupakan episode yang ke-19, yaitu masalah rapot pendidikan. Baik kita sebagai kepala sekolah maupun pemangku kepentingan daerah kedepannya itu akan menggunakan data, terutama sekolah merencanakan kegiatan-kegiatannya dan juga pemerintah daerah merencanakan kegiatannya nanti harus link nyambung dengan RKS yang ada atau yang dibuat oleh Bapak Ibu. Oleh karena itu bendahara yang seyogianya mengikuti juga. Wakil kurikulumnya itu juga kalau bisa nyambung karena ada program-program yang masuk ke dalam RKS. Saya berpesan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan RKS ya usahakan untuk seminim mungkin. Artinya itu ya pengeluarannya itu sesuaikan dengan programnya. Jangan sampai pengeluarannya besar tapi kegiatannya tidak bermanfaat gitu ya. Apalagi kegiatan-kegiatan yang tidak ada di dalam program itu. Kasihan bendahara yang meng-SPJ-kannya. Oleh karena itu, sekali lagi Dinas Pendidikan mengapresiasi kegiatan yang sudah ditempuh atau dilangkah oleh Pak Parmin, yaitu dengan Pak Moses menyelenggarakan kegiatan ini dan merupakan salah satu upaya kontribusi dari MKKS Provinsi Sumatera Selatan ikut membangun khususnya melalui bidang pendidikan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bimbingan teknis ini nanti akan mengupas tuntas tentang rapot pendidikan. Tanyakan penuh nanti dengan Bu Pungki itu. Jadi jangan sampai Bu Pungki mereka bingung membuka rapot pendidikannya. Ada linknya, kemudian ada mungkin passwordnya juga ya, nanti kasih semuanya kepada mereka. Oh punya semua, alhamdulillah. Jadi mereka bisa membuka. Nah dari rapot pendidikan inilah nanti setiap satuan pendidikan dengan daerah itu akan merumuskan, membuat perencanaan kegiatan-kegiatan yang semuanya berbasis data dengan melihat potret rapot pendidikannya. Nah, jadi perencanaan ke depan seluruhnya harus berbasis data. Tapi Bapak Ibu jangan mengaitkan ya, karena jangan mentang-mentang menterinya pandai aplikasi, semuanya harus aplikasi. Ya kebetulan aja sekarang kan sudah zamannya ya canggih elektronik, maka semua bisa menggunakan elektronik. Nah, kerangka penilaian yang menjadi acuan dalam merumuskan program satuan pendidikan itu terdiri dari 5 dimensi yang merefleksikan ke dalam 8 standar pendidikan nasional. Nah, barangkali Bapak Ibu juga sudah pernah mendengarkan refleksi dari 8 standar pendidikan. Nah, dari dimensi-dimensi itu yang tadi 5, mulai dari dimensi A, B, C, D, E. Kalau A itu meliputi mutu dan relevansi hasil belajar murid. B meliputi pemerataan pendidikan yang bermutu. C
C meliputi kompetensi dan kinerja GTK. D meliputi mutu relevansi belajar. E meliputi pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Yang masing-masing dimensi ini terdiri dari beberapa indikator. Nah, untuk itulah maka seluruh satuan pendidikan harus melihat rapot pendidikannya masing-masing. Nah, jadi tidak boleh ya satuan pendidikan nanti yang belum melihat rapot pendidikannya. Karena dari sinilah setiap satuan pendidikan akan menentukan langkah-langkah dalam pembuatan program atau penyusunan di dalam RKAS-nya. Nah, dengan demikian sekolah nanti memiliki atau mempunyai rekomendasi masing-masing. Jadi tidak sama Ibu mungkin nanti ya, sekolah itu tidak sama, mungkin ada programnya, rekomendasinya beda. Makanya dalam asesmen itu jangan ditutupi, jangan dibuat-buat gitu, biarlah apa adanya. Ya, jadi sesuai dengan yang dihasilkan itu, sehingga rekomendasinya nanti tidak salah. Keinginannya A dibuat B, maka mendapatkan rekomendasi B. Makanya lepaslah begitu ya, karena kan asesmen itu tidak semata-mata untuk memberikan penilaian naik atau tidaknya, lulus atau tidaknya. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat nanti pada teman-teman yang akan mengikuti kegiatan ini. Ikutilah dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan bisa didapatkan hasil yang memuaskan untuk merubah kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing, dan nanti akan ditularkan Bapak Ibu, khususnya kepala-kepala sekolah yang yang sekaligus menjadi ketua MKKS Kabupaten Kota, minimal menularkan kepada teman-temannya yang ada di daerahnya masing-masing. Yang selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis perencanaan berbasis data saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembukaan secara resmi BIMTEK Perencanaan Berbasis Data. Sebelum kita menutup, kita berfoto bersama terlebih dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengambil tempat di depan untuk berfoto bersama dengan Bapak Kabid dan Bapak Asih berikut. Bapak Ibu bersama keluarga ya, karena hari Jumat dan hari Sabtu mungkin ada yang full day, jadi tidak melaksanakan tugas seperti biasanya. Bapak Ibu, pada saat saya mengikuti kegiatan rakor di Jakarta pada bulan Juli, ini Pak Agustus ya, Agustus rasanya. PBD kita, perencanaan berbasis data, itu baru berupa sosialisasi ya, sosialisasi seperti biasa dari yang sumber datanya dari rapot pendidikan. Bapak Ibu sudah mendapatkan rapot pendidikan semua untuk tahun 2021 ya. Nah, apakah rapot pendidikan yang Bapak Ibu dapat itu dibuka ataukah cuma dibuka kemudian dilihat dan tidak dicermati seperti itu? Jadi rapot pendidikan yang kita dapat itu ada yang mungkin kita beda-beda ya dapatnya, itu ada yang dapat di dalamnya itu ada warna merah, ada warna kuning, kemudian ada warna hijau, ada warna biru ya. Nah, untuk yang warna merah dan warna kuning itu menandakan bahwa target yang kita capai untuk asesmen nasional itu masih rendah dan perlu dikembangkan lagi, perlu ada intervensi khusus di dalamnya. Nah, untuk kemarin pada saat rakor yang kedua di bulan baru-baru ini tanggal 13 sampai 15 Oktober di
Bali. Di situ diperlihatkan bahwa data yang ada di Sumatera Selatan, di Provinsi Sumatera Selatan, untuk yang sudah membuka rapot pendidikan itu bisa diperlihatkan, Indah. Ada datanya di sini. Bapak Ibu juga sudah pernah saya kirimkan data ini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Ternyata di Provinsi Sumatera Selatan persentasenya masih rendah, masih kecil. Artinya ada sekolah yang belum lihat, belum buka, belum login gitu ya. Jadi rapat pendidikannya cuma dapat, sudah itu sudah, biarkan begitu saja. Dan pada saat kemarin itu ditanya, apakah kendalanya? Kenapa kok rapat pendidikannya tidak dibuka? Seperti itu. Ternyata mungkin kalau penafsiran kami, ada beberapa kepala sekolah yang tidak berani buka rapat pendidikan karena mungkin capaiannya itu rendah, karena merasa sekolah saya adanya di ujung, sekolah saya di daerah terpencil, sekolah saya tidak pernah didatengin orang, sehingga mungkin di situ murid-muridnya juga yang dijadikan sampel itu belum bisa mengerjakan apa yang disebut dengan asesmen nasional. Ya mungkin ya sarana prasarananya tidak lengkap atau apa. Dan di dalam rapat pendidikan Bapak Ibu ada yang tertulis bahwa data tidak tersedia, ya, data tidak bisa tidak ada pencapaian targetnya, karena di dalamnya ternyata pada saat dikirimkan ke Kemdikbud, hasil asesmen nasional itu ternyata memang belum mencukupi datanya, sehingga tidak tersedia atau tidak ada capaian target di rapat pendidikannya. Coba Bapak Ibu sekarang buka rapat pendidikan masing-masing. Banyak. Sekarang kita buka yang masing-masing daerah yang belum downloadnya atau yang belum yang terakhir kan datanya yang belum download rekomendasi. Mulai dari daerah mana ini? Masing-masing daerah. Kita mulai dari mana ya? Banyuasin ada berapa sekolah ini yang belum? Ini data terakhir yang kami dapat ya. Mungkin saja sudah pernah buka, tapi untuk data yang terbaru itu belum kami dapat lagi. Mas Parvin sudah menghubungi sana, minta dikirimkan data yang terakhir dan belum dikirimkan. Tapi nanti kalau sudah terkirim, nanti saya langsung kirimkan ke teman-teman semuanya. Di sini Musi Banyuasin ada berapa sekolah ini? Ini Pak Andri. Ada 62 sekolah yang belum membuka. Kemudian, nah yang belum, ini kan ada judulnya atas ya, tabel yang di atas itu Dapodik akses internetnya belum ini ada atau tidak ada, kemudian sudah memiliki akun belajar ID, ada yang belum, ada yang sudah gitu loh. Jadi minta tolong nih sama teman-teman ketua MKKS Kabupaten Kota, tolong diajak teman-temannya di daerah masing-masing Kabupaten Kota untuk segera membuka rapat pendidikan, kemudian membuka sampai download rekomendasi seperti itu. Ya, ini Musi Banyuasin. Selanjutnya. Banyuasin belum. Ini Musirawas. Ada berapa sekolah? Ada 32 sekolah. Kemudian lanjutin. Banyuasin belum. Musirawas Muratara. Muratara ini ada 16 sekolah yang belum. Oh, ada 12 sekolah. Selanjutnya Banyuasin belum. Buka lagi. Ogan Ilir. Ada ini ya. Ogan Ilir ada 32 sekolah yang belum.
Sebenarnya data ini sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu semuanya. Tapi apakah sudah dibuka atau belum? Saya kemarin saya WA, minta tolong dicek list teman-teman yang belum buka. Halo Bu. Ya. Oke, maaf ini. Jadi kami terus terang ya, dari awal begitu dikasih informasi ada kata belum, itu saya langsung download itu. Bahkan langsung kami kerjakan mana yang merah. Nah, begitu dapat lagi masih belum. Malah sudah download. Nah, kemudian saya tanya sekolah lain. Ternyata berulang-ulang, baru dibaca oleh sana pusat. Iya, jadi kita sekali download tuh kadang-kadang apa error dia nggak tahu ya. Ya, makanya Mas Parmin sudah menghubungi Jakarta, minta data terakhir apakah sudah di-download atau belum untuk rekomendasi. Yang terakhir kan data untuk rekomendasi. Iya. Gitu loh. Ya. Nah, untuk masing-masing daerah sudah semua saya kirim, tinggal Bapak Ibu checklist sekolah-sekolah mana yang belum dan sekolah-sekolah mana yang sudah. Saya minta tolong karena ini akan dilaporkan ke Kemdikbud. Jadi mana yang sudah, mana yang belum. Saya sampai dibilangin, kok Ibu kok tidak ke daerah-daerah. Nah, saya bilang, saya waktunya nggak ada kalau harus ke daerah. Makanya saya kemarin pernah mengajak Bapak Ibu untuk webinar kan, untuk Zoom, untuk menanyakan gimana kondisi di daerah masing-masing untuk PBD-nya. Oke, kita buka yang terakhir ya PPT-nya. Iya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu kan bagaimana PBD ini. Bapak Ibu sudah buka rapor pendidikan, sudah tahu tujuannya apa PBD ini. Karena kalau misalnya kita melaksanakan asesmen nasional, kalau nilai anaknya kecil atau rendah capaian targetnya, yang disalahkan bukan anaknya, sama sekali yang disalahkan bukan anaknya, tetapi kita gurunya yang disalahkan untuk asesmen nasional ini. Ya, jadi disinilah pemerintah khususnya Kemdikbud menyelenggarakan atau membuat rapat pendidikan ini, kemudian dibuatlah rekomendasi. Pada saat awal PBD ini keluar, pada saat kami mengikuti BIMTEK itu masih harus mencari masalah, kemudian mencari akar masalah, kemudian mencari benahinya. Tetapi sekarang tidak lagi Bapak Ibu, tidak lagi kita harus mencari masalah atau akar masalahnya, tetapi sudah disediakan pilihan rekomendasi untuk nilai-nilai yang kurang, rekomendasi benahinya. Bapak Ibu sudah buka ya rapat pendidikan, kita lihat Bapak Ibu, kita buka langsung mungkin yang rapotnya. Untuk membuka rapat pendidikan itu kita semua harus punya akun belajar ID. Bapak Ibu sudah punya semua kan? Yang bisa mengakses rapat pendidikan ini semua warga sekolah itu boleh membukanya. Tidak cuma kepala sekolah ataupun operator, tetapi guru, tenaga kependidikan itu sudah boleh membuka rapot pendidikan. Artinya semua warga sekolah harus tahu bahwa kondisi sekolahnya seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini masuk sebagai satuan dinas pendidikan. Pakai akun belajar ID. Terbukalah. Nah, di sini berandanya Bapak Ibu, ada warna hijau, ada warna kuningnya nggak? Di situ ada masalah-masalahnya, ada indikator-indikatornya, ada capaian targetnya. Nah, Bapak Ibu buka yang klik tindak lanjut. Di rapat pendidikan ada tindak lanjut. Ini yang lama ini ya. Di rapat pendidikan ada di bagian atas itu beranda, atas bagian kanan, kemudian ada tindak lanjut. Bapak Ibu yang buka rapat pendidikan ada kan? Ada ya, tindak lanjut. Nah, di situ ada di bagian bawah itu ada unduh rekomendasi. Bapak Ibu buka unduh rekomendasi itu.
Ya, tindak lanjut di bagian atas itu. Nah, sudah dibuka tindak lanjut, keluarlah. Ya, undur rekomendasi tadi, balik lagi. Ada undur rekomendasi PBD. Bapak Ibu bisa buka. Punya Bapak Ibu semua. Oh, punya Bapak Ibu semua. Salah aku ngomongnya ya. Tapi dikira buka-bukaan lagi. Sudah? Kalau misalnya Bapak Ibu sudah buka undur rekomendasi, di sananya sudah ngeklik di Kemdikbudnya bahwa Bapak Ibu sudah download rekomendasi. Jadi yang tadinya merah, SMA 2 Sekayung misalnya, tadi kan merah nih. Tadi merah ya. Kalau bisa buka sekarang, itu di sananya sudah terdata bahwa SMA 2 Sekayung sudah download rekomendasi. Nah, sudah. Hasil download itu ada prioritas rekomendasi. Adik-adik operator tolong dibuka. Ya, ada prioritas rekomendasi, ada keseluruhan seluruh rekomendasi berdasarkan hasil dari rapot pendidikan dari Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Nah, untuk PBD ini kita kan alurnya adalah identifikasi, kemudian refleksi, kemudian benahi, ya. Bukain yang punya kita SMA 17. SMA 17? Belum. Tapi toh 17. Nah, ini punya 17. Di situ ada identifikasi, ada refleksi, ada benahi. Nah, saya minta Bapak Ibu berdasarkan rapot pendidikan Bapak Ibu, mohon dibuatkan program kerja dari rekomendasi yang sudah didapat. Ini kan sebenarnya di rapot pendidikan cuma sebatas ini ya, tidak ada ini, tidak ada tabel yang paling pinggir. Ya, sekarang Bapak Ibu tambahin, ambil yang prioritas rekomendasi, Bapak Ibu tambahin tabelnya dari benahi yang ada di sini, ya. Dari benahi-benahi ini, di SMA 17 ada benahi 1, benahi 4, benahi 7. Ya. Benahi 1, benahi 4, benahi 7 rekomendasinya. Nah, dari 3 rekomendasi ini tidak harus semuanya Bapak Ibu ambil. Tidak harus semuanya Bapak Ibu ambil. Bisa saja sesuai dengan kondisi Bapak Ibu, aku mau ngambil 1 aja, aku mau ngambil 2, 1 sama 4, atau aku mau ngambil 1, 4, 7 semuanya saya ambil, tidak masalah sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Itu loh. Ya. Nah, tetapi di prokernya kalimatnya itu tidak sama dengan di sini dibenahi. Tidak kita copy paste langsung, kita pilih, kita ubah kata yang pertama, kemudian dilihat, oh kira-kira proker yang kita ambil ini mau pakai biaya atau tidak mau pakai biaya. Kalau dia pakai biaya, kalau kita pakai biaya artinya itu akan dimasukkan ke Arkas. Kalau tidak pakai biaya ya sudah cukup proker saja, tidak usah dimasukkan ke dalam Arkas. Itu loh. Ya. Begitu juga dengan berikutnya. Misalnya di sini yang ada kekurangan di iklim keamanan sekolah, itu penilaiannya iklim keamanan sekolah di sini berkembang, ya. Kesejahteraan, kalau kita ambil yang kesejahteraan psikologis murid berkembang, di situ ada 3 benahi 147. Kita cari prokernya,
kita cari brokernya, kita pilih di antara 3 itu. SMA 17 ngambilnya berapa? Ngambil 3, semuanya diambil SMA 17. Tapi satu tidak pakai Arkas, satunya dimasukkan ke Arkas. Nah, kalau dia dimasukkan ke Arkas, Bapak Ibu tolong ditandai dengan warna merah, ditaruh di belakang, itu tandanya. Atau Bapak Ibu punya kearifan lokal, punya pemikiran sendiri sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Oh, kami punya keinginan tersendiri, boleh dimasukkan, monggo silakan. Dan yang kearifan lokal itu boleh pakai Arkas, boleh dimasukkan Arkas, boleh tidak dimasukkan ke Arkas. Jadi yang masuk Arkas atau tidak itu bendahara yang tahu, itu loh. Ya, kalau yang buat prokernya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, gitu. Nah, sekarang saya minta ada Mas Parmin biar jadi bukti ya kita mengerjakan. Tolong prokernya Bapak Ibu buat berdasarkan rekomendasi yang sudah Bapak Ibu lihat di rapot pendidikan masing-masing. Tolong ditambahi 1 kolom buat prokernya, nanti dikumpulkan di link yang akan saya kirimkan. Sudah ada yang buat. Wah, pinter berarti. Tapi Bapak Ibu yang sudah, tolong dong teman-temannya yang di daerah masing-masing, tolong ditanyain, suruh ngirim, karena disinilah kita belajar supaya tahun depan kita sudah tahu apa yang mau kita lakukan, gitu loh. Kita tahu apa yang mau kita lakukan. Ya, yang sudah. Makanya lagi Mas Parmin lagi ngubungin sana supaya data di sana yang terbaru dikirimkan ke sini. Oh, yang sudah ngirim. Ahmad. Datanya ada di Ahmad. Ahmadnya ada nggak? Yang sudah ngirim maksudnya? Oh ya, ditanyakan. Ayo Bapak Ibu yang di sini tolong dong dikerjakan operatornya sama kepala sekolahnya atau bendaharanya, dikerjakan sekarang, terus nanti langsung dikirimkan ke kami untuk dievaluasi dan dimonitor. SMA 1 udah Kak? Dua kayu siap kirim. Oh Bu. Ini yang terbaru ya? Coba lihat Banyuasin. Banyuasin. Banyuasin ini. Yang mana? Itu sudah disampaikan semua ya. Mau lihat yang sudah ngirim proker ini? Ahmad. Terus gimana Pak mau lihat? Ya sekarang. Ini kan yang lama ya. Yang ramai. Ini yang punya link yang tempat mengumpulkan data mengenai proker ini itu Pak Ahmad cuman sekarang lagi ke rumah sakit. Nanti di-share ke teman-teman yang sudah. Ya. Sekarang yang saya minta itu saja Bapak Ibu, minta tolong prokernya dikerjakan, kemudian tolong dikirimkan ke kami. Iya.
Bukan salah saya kalau cukanya pedes. Bendahara itu tidak bisa kerja sendiri kalau tidak didampingi oleh kepala sekolah. Disanding, kepala sekolahnya dicari. Ya, karena sudah minum kopi itu tadi ya. Kopi aku. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Kan kita udah berkali-kali ya, saya sudah berkali-kali menjelaskan ini. Jadi saya rasa Bapak Ibu Ketua MKKS juga sudah mengerti apa yang mau dicari. Ya, Pak Iman. Bukan Pak, broker saya. Kalau nama kegiatan itu nanti masuk di Arkas. Ya. Kan bentar Pak Iman, saya ini ya. Kan tadi dibenahi itu ada benahi 1, benahi 4, benahi 7 ya. Balik lagiin. Benahi 1, benahi 4, benahi 7. Pak Iman itu boleh mengambil semuanya atau mengambil satu saja atau mengambil 2 dari benahi itu, gitu loh. Milih boleh, disesuaikan dengan kondisi sekolah Pak Iman. Iya, ya, proker ya dijadikan ya 1 kolom, ditambahi 1 kolom. Kalau kita pilih dengan satu, tidak berbuah selain juga kegiatannya. Arkas, ya di Arkas, ya. Tidak sampai nama kegiatan Pak. Kami cuma meminta sampai ke brokernya aja, ya. Atau ditambahi, bukan milih saja ya, boleh ditambahi. Kalau misalnya nama kegiatan itu masuk ke bagaimana memasukkannya ke Arkas. Kalau ini ya, Bapak Ibu kami milihnya ini ya, benahi 1, benahi 4, dan benahi 7. Kita buka yang Arkasnya, ada lembaran yang lembaran dari Arkasnya di sini. Ini benahi 7 ya, benahi 7. Ke kanan di situ ada program, subprogram, kegiatan, penjelasan kegiatan. Ini sudah masuk ke Arkas. Nggak buat ini, tidak otomatis, tidak klik dia. Kemudian ke ujung, sampai ke ujung Bapak Ibu. Itu bagaimana cara memasuk. Tapi bendahara semua sudah tahu bagaimana cara memasukkannya ke Arkas. Hanya saja proker yang dipilih oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah itu harus diberitahukan kepada bendahara biar dimasukkan ke Arkas. Jadi ada kerjasama antara kepala sekolah dengan bendahara. Kerjasamanya ya memasukkan ini ke Arkas ya. Kalau dia mau pakai biaya. Tapi kalau nggak mau pakai biaya ya udah nggak usah dimasukin ke Arkas gitu loh. Hanya sebagai rencana kerja tahunan sekolah. Masukkan ke situ. Oh kira-kira asesmen ini nilainya rendahnya di mana? Buatlah prokernya, masukkan ke Arkas atau tidak dimasukkan ke Arkas, sudah jadi rencana kerja, program kerja kita di sekolah itu. Dan ini diharapkan ya di tahun yang berikutnya sudah terjadi perbaikan mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi harapannya seperti itu. Jangan sampai malah lebih rendah atau malah lebih mundur dari yang
tahun sekarang untuk yang tahun depan. Jadi intinya alurnya Bapak Ibu ini nanti kalau kita sudah ada perbaikan di sekolah, berarti itu akan lanjut ke perbaikan di daerah. Jadi dinas itu akan mengontrol, akan memonitor, kemudian mengevaluasi program yang sudah kita buat. Makanya di sini ada Mas Parmin yang akan jadi pemantaunya, ya, yang akan mengevaluasi untuk tingkat daerah. Kira-kira ada perubahan nggak di daerah ini? Dan tolong teman-teman yang di daerah-daerah terpencil tolong diajak, ya, teman-teman yang ada di sana untuk juga segera membukanya biar kondisi kita download PBD ini, download rekomendasi PBD ini itu akan bisa mencapai 100%. Itu loh harapannya. Karena terakhir masih sekitaran 75% yang buka. Yang selebihnya 25% belum membuka. Mbak Bumi? Ya. Mbak Pembuk pasti. Ya mau buka. Panggil Mbak itu dari dulu, Pak. Iya wis. Ini yang ditambah kolom program kerja tadi, yang seluruh apanya atau dua-duanya yang prioritas? Yang prioritas kita utamakan. Prioritas ya? Iya. Oke, sip, terima kasih. Tapi jangan tidak dibaca yang seluruhnya. Ya, Ada lagi. ya, yang prioritas. Kalau untuk sekolah penggerak ini sudah dapat PBD terlebih dahulu. Untuk yang mandiri berubah, mandiri berbagi, ini untuk PBD-nya belum ada ini memang ya, belum ada penjelasan. Makanya saya mengajak kita sama-sama ayo buka-bukaan kita. Jangan, Bu. Dan yang datang ke sini ini harus jadi Piloting. Iya. Narasumber. Harus jadi Saya kepacaan. motor ya nantinya di daerah masing-masing, mengajak teman-teman yang lain. Kalau bisa dalam waktu seminggu ini Bapak Ibu ya, supaya persentasenya meningkat gitu loh. Sudah dikirim Pak Madi? Ah, ya. Ya, udah berapa ini yang ngirimin? Belum. 135 sekolah yang baru ngirim dari 400-an sekolah. Ini yang swasta belum, baru negeri. Masih banyak ini. Iya. Yang sudah bisa dilihat di sini. Ya, kirimin ke HP Ibu In. Yang ya, ini. Di sini kayak semangat. Sudah sampai sana lagi. Ya Pak Yus. Tapi kan udah minum kopi Pak Yus. Jangan. Buka ya sudah ini Bu. Belum 10 menit. Ini. Belum. Mana tadi In? Sudah buka. Jadi di grup kita. Sudah kirim. Ya kirim ke Ibu biar udah ya.
Masuk ya. Baru masuk. SMA 17 ada kain? Belum. SMA 18 ada, sudah. Oh sudah. Di atas yang bagus apa aja? Satu sudah. Satu udah. Satu udah tadi. Tadi ada satu. SMA 1 Gelombang udah belum? Gelombang kami. Tuna. Nomor 1. Kapan kau masuk? Ragu Pak Ragu. Itu. Pakai dalam. SMA berapa? Nomor 1. Gelombang. SMA 2 Pagralan. Contoh itu. Contoh di Murene. Ya belum tulis masa Blitar belum. Air lagi. Jauh di putar-putar gitu. Sini malah. Kan di sini harus sembilan. Aduh. Oh, ini kok ini. Lu tua lu. Belum. Gelombang lah, gelombang. Contoh Pak. Aku sama Kiki ya. Sama 4 yang sudah. Masih Bapak Batu Rajin belum. Uang ngirim Blitar. 3 sama 4 yang sudah Bu Rina. SMA 4 Lahat. Lo, Bapak. Lo, jangan dulu. Nanti itu. Empat Lahat masih mikir ke kopi dan kapan nyumbuk nih. Balik masih jauh kan? Masih mampir. Nah, 4 belum. 3 yang sudah. Belum dikirim. Broker. Belum dikirim. Udah dikirim belum? Belum dikirim. Belum ada tapi di sini. Lagi nyangkut masih. Naik travel tadi. Apa? Lagi nyangkut gitu. Dikirim bukannya dalam. Ada. Oh, mesti dikirim. SMA 4 Lahat mungkin. Baru ngirim. Untuk begini. Apa lagi jalan kaki dan bintang sini? Katanya yang susah nih Lubu Linggau ya. Lubu Linggau sama Muratara. 4 Lawang Pak Jainul mana? Pak Jabar. Pak Jainul gimana Pak Jainul Pak Ali? Dalam proses. Enggak, di daerahnya tolong ya dianukan ya. Sekolah-sekolahnya. Pak Sugiarto, OI. Tolong di halo-halo semuanya.
Swasta juga ya, swasta. Kegiatan PBD selanjutnya mungkin ada RTL dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Monggo kami persilakan Pak Arvin sekaligus untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih Mbak Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bapak. Kita beri aplaus ke Mbak Pungki ya. Karena sudah jadi sukarelawati untuk belajar bersama. Kalau tidak ada beliau, tidak ada, apalagi tidak ada Ibu Bapak, Dinas tidak mampu apa-apa. Itu hal penting karena kondisi sekarang ini perlu banyak sukarelawati. Ibu Bapak, kita maklum karena ini hal baru, tentu sedikit-sedikit lah coba laksanakan, kerjakan. Pasti ada hal yang sekilas aneh, lucu, tapi itulah kita manusia itu ya, tempatnya hilaf, tempatnya lucu, tempatnya aneh. Tadi kan ada PBD jadi PBB jadi PBDB, itu saya kira bentuk kesokan kita dengan lajunya informasi yang luar biasa ini. Lah pemerintah pusat itu, ini sekaligus kritik internal kita. Pemerintah pusat itu mana mempertimbangkan kita yang di daerah-daerah. Semua mau cepat, seperti maunya mereka saja. Ini saya kira perlu kita sikapi secara lebih sabar, lebih memahami. Oke, memang tujuannya bagus dan visioner, tapi tetaplah mempertimbangkan kemampuan kita, baik secara psikologis, secara teknis, maupun ya yang lain-lain, hal-hal keterbatasan energi, dana, fasilitas. Saya kira ini sudah awal yang sangat bagus, Mbak Jawati. Mohon kita sama-sama terus mencoba sedikit demi sedikit. Sekolah lain, Ibu Bapak, dan banyak yang belum merespon, ini kewajiban kita bersama. Tidak mungkin mereka kita tinggalkan, dan tidak mungkin juga dalam sehari itu akan selesai. Sampai tuh Kota Palembang mau mengadakan ini saja harus diancam dalam tanda petik oleh KKS, oleh pengurus salah satu orang. Kalau kita nggak ikut ini, nanti bosnya nggak cair loh. Nah, ini bentuk intimidasi secara tidak langsung yang tidak perlu, karena kita sudah berpengalaman, sudah dewasa. Tapi itulah kondisinya Bu Bapak. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Ibu Bapak semua, dan kami yakin sebenarnya kita semua mampu. Hanya memang perlu tadi kesediaan, kerelaan, keikhlasan. Nah, terkait data terbaru sampai saat ini, beberapa menit yang lalu sudah kami minta ke Mbak Kusriah melalui Mbak Kusriah di Direktorat, dan beliau sedang meneruskan permintaan kita tentang data terbaru progres respon terhadap lapor pendidikan dan PBD untuk Sumatera Selatan, dan sedang diteruskan ke tim PBD pusat. Kita tunggu. Nanti kalau ada langsung saya informasikan ke Ibu Bapak. Sekali lagi sangat berarti, sekali Ibu Bapak sedikit sejengkal apapun langkah Ibu Bapak, reaksi Ibu Bapak, respon Ibu Bapak, itu sangat berarti bagi kita semua. Raja Pungki semoga tetap sehat, mulai semangat Sumatera Selatan tetap diberi kekuatan oleh Allah, karena harus ke daerah ini. Dan ini non budgeter, kegiatan ini non budgeter Ibu Bapak, non anggaran, baik dari pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi, ini yang luar biasa, dan beberapa kota kabupaten. Ya, untuk Ibu Bapak, kegiatan Ibu Bapak bisa didanai dari pos, dan yang lain-lain. Mbak Pungki itu karena kita ajak terus, kita paksa terus, saya yakin dia ada minta honor narasumber. Tapi perlu kita yang memikirkan ya. Siap. Banyuasin. Beberapa kabupaten kota sudah merespon kegiatan
workshop AKM, kegiatan akan BIMTEK e-raport untuk PSP dan sekolah pelaksana IKM level 2, OI, Banyasin, Palembang. Nah, memang yang untuk harus menginap ke kabupaten kota yang agak jauh kami belum. Ya, yang jauh yang perlu, tapi kita pertimbangkan untuk Pak Kabid. Semoga ini bisa memfasilitasinya. Ini raport AKM dan PBD, ini prioritas. Ibu Bapak bisa bergabung ya dengan kabupaten kota lain dan SMA negeri swasta bergabung, ditawarkan. Kita akan mengadakan kegiatan baik workshop maupun BIMTEK untuk AKM, e-raport dan PBD. Program kerja ini kita selesaikan, kita tidak lanjuti, kita respon semua. Tapi kalau guru kita tidak kita siapkan untuk memberi bekal kepada anak-anak kita tentang AN tahun depan, maka AN kita akan begitu lagi. Nilai AKM akan begitu lagi. Oleh karena itu yang paling penting adalah menyiapkan guru. Nah, beberapa kota kabupaten sudah kita beri informasi tentang AKM, baik literasi maupun numerasi, dengan harapan ibu bapak itu mengimbaskan ke MGMP di sekolah. Kemudian sekolah membuat komunitas guru untuk memberi informasi ke anak-anak bagaimana betul mengerjakan soal-soal setara AKM, bagaimana betul guru-guru menyusun soal-soal setara AKM. Lah kalau guru kita saja belum bisa mengerjakan soal AKM, bagaimana anak kita? Jadi selain yang penting, ini ada yang lebih penting itu tadi. Nah, kepala sekolah tentu Mbak Ajah Pungki, kita paham banyak tugas, oleh karena itu kepala sekolah bisa menugaskan teman-teman wakil untuk hal-hal teknis seperti ini. Kepala sekolah paham paling tidak secara falsafah, secara konsep. Kalau untuk teknis detail tentu harus dibantu oleh tim manajemen di tingkat menengah, para wakil maupun koordinator kegiatan di sekolah. Nah, kecuali kepala sekolahnya masih muda-muda, masih energik, saya yakin haus benar dengan ilmu ini, tapi kita yang sudah berumur ini perlu menyesuaikan. Tidak perlu berkecil hati ibu bapak yang sudah senior-senior, ibu bapak bisa menggunakan power untuk meminta bantuan, menyuruh dalam tanda petik teman-teman para wakil. Saya kira ini adalah kita dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, menutup kegiatan ini bersama-sama. Semoga sekali lagi Allah memberkati apa yang telah kita laksanakan. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Farbin. Dengan sudah ditutupnya kegiatan ini, maka berakhir pula kegiatan kita. Marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah. Kemudian kami mohon disampaikan salamnya untuk teman-teman yang ada di daerah. Ayo kita sama-sama maju bersama, hebat semua, ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi pesan tadi tolong disampaikan semuanya. Dan kami tunggu juga prokernya supaya dikirimkan ke kami dalam jangka waktu 1 minggu. Kami mohon benar, karena itu semua harus dilaporkan ke Direktorat SMA. Terima kasih teman-teman, salam untuk keluarga, sehat, salam sehat tanpa obat. Kemudian ya, salam sehat tanpa obat, salam untuk keluarga, dan selamat sampai kembali pulang ke rumah. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.